Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas dua analisis teknikal ya, dimana ini adalah permintaan dari yang komentar di video-video saya sebelumnya. Yang pertama adalah untuk membahas saham Mayora dan yang kedua adalah saham Telkom. Nah, jadi yang pertama kita bahas aja dulu saham Mayora ya, dimana ini kalau saya lihat dari time frame bulanannya. Jadi ini kemarin saya buat ada garis support di sini, atau ini saya naikkan aja di sini seperti ini. Nah, ternyata dia juga sudah breakdown, ditembusnya juga di sini ya. Di sini ditembusnya juga, dan saya akan membuat istilahnya apa ya? Di mana dia pengaman terakhirnya. Nah, di sini saya lihat ada area di mana area resisten di sini. Area resisten kita akan buatkan areanya. Di sini juga. Di sini kebetulan juga ada area support ya. Di sini ada area support. Kita hubungkan aja antara area support dan resistennya. Sini seperti ini. Nah, di sini juga ada area support ya. Jadi di sini adalah kemungkinan ini adalah tempat titik atau di mana dia akan berhenti. Oke, kita lihat dari daily-nya. Nah, sekarang dia seperti ini ya posisinya untuk harganya saham Mayora ini. Jadi kita bisa tunggu dia di titik ini di harga 1400, atau yang paling bawahnya di harga 1275 sampai di harga 1400 ya, tadi 1400. Jadi kita bisa tunggu dia menyentuh area ini kalau kalian mau beli ya. Kalau ini untuk kalian yang mau beli bisa tunggu di area ini. Jadi maksimal dia di harga 1280, dan ada pantulan, ada indikasi candle hijau muncul dengan volume yang besar. Di sini volumenya besar, kita bisa mulai entry ketika dia sudah menyentuh area-area ini. Dia boleh di atas sini atau di dalam area ini, yang penting tidak di bawah ini. Tapi kalau ternyata dia ngejebol juga, misal satu tick di bawah area ini, anggap aja di harga 1265, jangan masuk dulu. Jadi tunggu dia kembali ke atas area ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang punya saham ini dan kemarin sudah misal beli di harga ini, di harga 2000-an ya, saya 2000-an, dan sekarang sudah terlanjur merosot jauh ke bawah sini, dan kalian juga masih belum tega untuk cut loss ya. Jadi ini adalah apa ya istilahnya, bisa dibilang ini adalah perisai terakhir atau pengaman terakhir. Jadi kalau ternyata dia masih bergerak, area ini ditembusnya juga dan sudah menyentuh harga 1265, dan ternyata lebih dari itu atau malah sudah 1200, kalian harus dengan tega merelakan ya, keluar dulu dari saham ini. Kalau emang belum nggak tega juga, ya udah ikhlaskan aja, kalian jadi investor abadi ya, bukan investor abadi ya, investor yang agak lama lah, istilah agak lama nyangkut di saham ini. Nah, jadi selanjutnya kalau bisa kita lihat ini juga ada area juga ya. Di sini saya buat garis. Nah, di sini ada resisten, di sini juga ada support ya. Di sini juga kalau kita lihat yang kecil-kecil ini sempat ada pantulan retest. Nah, di sini breakout, dan di sini sempat menjadi pantulan retest dan kemudian bergerak naik dan tertahan di area ini ya. Dan kemudian turun dan kemudian retest lagi di sini, dan tertahan di sini juga, dan kemudian di sini sempat di breakdown, dan kemudian di breakout lagi, dan di breakdown lagi di sini, dan kemudian di breakout lagi, dan dia apakah akan retest lagi di sini. Nah, di situ. Jadi kalau seumpama dia ngejebol area ini juga dijebol, jadi kemungkinan dia akan ke sini. Cuman jaraknya dari sini ke sini itu sudah lumayan banyak ya. Sudah sekitar 29%, sedangkan jarak dari 2000, misal kalau yang tadi kita asumsikan yang beli di 2000-an dan belum cut loss ya, di 2000-an sampai ke sini itu sudah 36%. Tapi kalau dia kita mau nunggu lagi sampai di sini udah sekitar 50% ya. Sekitar 50% kerugiannya. Jadi kalau kalian yang punya di harga 5 ribuan, harga 2 ribuan tadi maksud saya. Jadi kalau dia sudah sampai di sini ya, kalau mau nggak mau mending keluar dulu dan kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Apakah dia di area ini berhasil eh,
berhasil ngangkat, nggak ada pantulan nggak dia di area ini, kalau ternyata dia ngejebol juga di area dari area ini ya. Tapi ternyata kalau di sampai sini turun juga ke bawah, bablas lagi ke bawah, ya makin hancur ya. Jadi ya udah, kalau sudah sampai sini udah ngehold dengan harapan sampai di 900 ada pantulan, ternyata eh, dia nggak mantul, ternyata malah bablas ke bawah, padahal minusnya sudah sampai 50-an persen ya, sekitar 55%. Nah, bisa jadi pun dia sampai di sini dia nggak langsung naik ke atas, tapi dia malah bergerak sideways seperti ini di area-area ini ya, misal hanya seperti ini. Dan ternyata setelah itu malah terus bablas ke sini. Jadi di sini kita sudah membuang-buang waktu ya. Jadi kita sudah minus 55% dan ternyata dia nggak naik-naik. Kita harapan kita dia misal minimal BEP aja lah. Ternyata sudah lama, hampir 2 bulan 3 bulan, ternyata bukannya malah breakout ke atas, malah lanjut turun ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah minusnya banyak dan kita sudah malah membuang-buang waktu di saham Mayora ini. Mending cut loss sekarang sekitar 35% tadi, ketika dia ngejebol area ini sekitar 37%, dan kita cari saham lain ya, cari saham lain yang bisa mengembalikan kerugian kita ini, daripada kita berlama-lama di sini ternyata dia yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bukan, yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, seperti itu. Oke, coba kita lihat untuk Mayora transaksi hari Jumat kemarin. Nah, jelas distribusi ya di sini, di mana sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan bayarnya ya, dan asing juga jualan kemarin. Coba kita lihat hari sebelumnya lagi, nggak bisa, jadi hanya bisa satu hari ya, hanya bisa lihat transaksi di hari Jumatnya aja. Oke, jadi di hari Jumatnya kemarin, distribusi ya, distribusi besar-besaran, mau baik lokal maupun asing. Jadi tadi kesimpulannya, kalau kalian yang punya saham ini, kita ini adalah di harga 1265 adalah tanggul terakhir ya. Kalau dia ternyata menyentuh juga di harga 1265, mending keluar dulu aja, daripada jangan nunggu sampai di harga 900, karena minusnya udah terlalu jauh. Tadi belum tentu dia sampai di harga 900 ini langsung dia breakout kembali ke atas bisa BEP, tapi kalau ternyata dia cuma sideways di area ini dan lanjut bablas turun ke bawah, gimana gitu. Nah, ini juga saya buatkan resisten downtrendnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa jadi dia sampai di sini, misal dia bergerak sideways ya. Di sini. Saya hapus saja dulu ini. Ternyata dia sampai di harga 900 ini, misal ada pantulan seperti ini. Ya, anggap aja lah seperti ini ya, gini, dan turun ke bawah. Jadi terpantul di area resistennya ini, dimana ini sebelumnya adalah resisten downtrendnya di sini ya, di sini, dan kemudian dia akan ketemu di sini dan lanjut bablas ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi terlalu beresiko kalau kita menganggap harga 900 ini bisa menjadi penyelamat kita. Jadi mending ketika dia di sini aja, kita mending merelakan 37% dibandingin merelakan 50% dan buang-buang waktu. Jadi dari sini ke sini itu sudah sekitar berapa lama ya? 188 bar itu berapa hari ya? Anggap aja 188 hari bursa. Sedangkan satu bulan itu ada 26 hari kerja hari bursa ya. Jadi bagikan aja 188 bar itu berapa bulan. Oke, selanjutnya ada saham Telkom. Oke, Telkom ini sendiri, kalau kita lihat ini dia masih tertahan ya di resisten ini, di resisten trendline-nya ini. Bisa panjangkan seperti ini, dimana ini adalah sebelumnya resisten, di sini juga resisten, di sini juga sempat jadi resisten ya, tertahan di sini dua kali, berarti tertahan di resisten horizontal ini dan tertahan di resisten
uptrendnya ini di sini dan turun, kemudian di sini di resisten ini area resisten sebelumnya ini menjadi support ya, dan kemudian dia naik dan sempat breakout area ini, support resisten horizontalnya di breakout, dan ini juga resisten trendline-nya juga di breakout dan kemudian tetapi batal ya, jadi dan kembali turun lagi ke bawah, dan ini sekarang posisinya masih di bawah sini ya. Jadi kita bisa tunggu nanti dia, untuk saat ini bisa kita tunggu dia kembali lagi ke sini atau tunggu dia breakout dari area ini ya. Area ini dua resisten ini. Jadi resisten trendline dan resisten horizontalnya ini. Atau kita bisa buat garis seperti ini aja. Tapi ini terlalu dekat ya. Atau kita tunggu dia berhasil breakout dari resisten ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sudah di atas harga 4.650 atau menyentuh itu, kita bisa ambil gitu. Dengan resistennya di sini terdekatnya. Sini adalah resisten yang sebelumnya ya. Nah, dengan cut loss-nya sebenarnya sih masih ini ya, trennya masih bagus ya sebetulnya kalau untuk ini. Nah, kalau kalau mau masuk di sini, kita cut loss-nya di sini ya, di bawah trendline uptrendnya ini, di support uptrendnya. Tapi kalau mau ambil sekarang, ini bisa garis MA50 ini bisa kita jadikan acuan. Jadi kalau dia nanti menyentuh garis MA50 ini. Nah, MA50 ini kebetulan dekat dengan area resisten ini ya, resisten ini sebelumnya. Jadi kita bisa ambil di area-area ini, misal di sini dengan cut loss kita 1 tick di bawah area ini, di bawah support uptrendnya ini. Jadi kalau dia menembus area ini, ada kemungkinan dia akan bergerak downtrend ya. Jadi memulai fase downtrendnya. Nah, jadi resisten tertingginya di sini. Kita hapus dulu. Nah, target kita pertama bisa di sini, di resisten ini, dan kemudian resisten trendline-nya ini, dan kemudian resisten yang ini juga. Dimana ini adalah sebelumnya adalah resisten ya di sini, di harga 4.820. Nah, coba kita lihat dividennya bulan apa ini kemarin. Bulan Juli dia ada bagi dividen ya. Bulan Juli, sekarang bulan Juli sama bulan Juni. Sekarang masih bulan 3, jadi masih lama ya untuk pembagian dividennya. Biasanya kalau kita lihat ketika ex date dia langsung turun ya di sini. Nah, di sini sebelumnya pada borong sebelum bagi dividen, jadi ketika ex date-nya langsung jatuh. Di sini juga kita lihat setelah ex date dia langsung lanjut jatuh seperti itu. Jadi sekarang kalau mau ngambil ini juga sebenarnya masih aman ya, masih aman untuk saham Telkom ini. Jadi karena ex date-nya itu masih lama jadi. Oke, jadi garis MA50 ini bisa kita manfaatkan, dan kebetulan dia berdekatan dengan garis support horizontalnya ini, dimana sebelumnya adalah garis ini adalah resisten ya. Resisten. Jadi kita bisa ambil di area-area ini di harga 4.250. Pokoknya di atas harga 4.200 ya. Di harga 4.200 kita bisa ambil, jemput di harga-harga itu, dengan harapan kita bisa dia sampai ke harga 4.820 untuk saham Telkom ini. Selanjutnya kita lihat untuk resisten tertingginya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ternyata dari ini, coba kita lihat ada nggak tertingginya. Oh, ternyata untuk saham Telkom ini tertingginya ada di sini ya, di harga 4.820 untuk saham Telkom ini. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi dari area ini, coba kita lihat. Ini saya hapus. Garis MA-nya dulu saya hapus juga. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ini ya. Sebentar, saya tarik dulu. Nah, kita bisa menggunakan Fibonacci. Kita tarik seperti ini sampai sini dan sini. Saya setting dulu.
kanannya saya gunakan cuman 0,6, 1, 2,6. Oke, selesai. Jadi seperti ini ya. Jadi kan tertingginya dia ada di 4.820 dan itu adalah all time high-nya. Nah, kalau ternyata 4.820 itu ditembus juga, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area ini ya, di harga 4.940 dan selanjutnya di harga 5.390 pergerakannya kalau dia nanti berhasil nge-breakout dari harga 4.820 ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga bisa kita lihat ternyata di sini dia terpental juga ya di harga 4.660 nih. Oke. Selanjutnya kita akan lihat untuk broker summary-nya. Ya, Dek, bentar, Dek. Broker summary-nya ini ada akumulasi ya. Jadi untuk dari asing sendiri akumulasi dan dari bid offer-nya juga kelihatan ada akumulasi untuk transaksi Jumat kemarin. Oke. Jadi seperti itu ya kesimpulannya tadi kita bisa tunggu bisa jemput dia di harga-harga di atas 4.200 ini. Dan target kita terdekatnya adalah resisten tertingginya ada di 4.820 dan ternyata kalau di harga 4.820 ini di breakout juga, jadi itu adalah resisten tertingginya sudah ditembus. Jadi kemungkinan kita bisa tunggu dia sampai ke area ini di harga 5.390 di Fibonacci retracement ya, di ekstensinya. Oke, seperti ini ya. Oke, sekian aja dari saya untuk analisis dua saham ini. Ini adalah permintaan ya kemarin. Jadi kalau kalian untuk mau request saham tertentu bisa komen di bawah untuk saham-saham apa yang ingin dianalisis. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.